Halo, bagi teman-teman yang baru saja membeli laptop dan masih awam banget tentang pengetahuan laptop ya, khususnya kalian mungkin ya baru unboxing, kemudian juga bingung pengen gunain laptopnya tuh gimana nih caranya. Nah, di sini saya akan coba membuatkan video tutorialnya dari dasar banget ya. Nah, target video ini khususnya bagi teman-teman yang memang membutuhkan tutorial seputar dasar-dasar pada laptop pada saat laptop itu dibuka dan dinyalakan. Nah, di sini teman-teman kalian bisa ikuti dan juga dengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama kali pada saat kita menghidupkan laptop, maka nanti dia akan muncul booting ataupun proses ya teman-teman. Nah, kemudian nanti akan masuk ke halaman tampilan desktop seperti ini. Jadi di sini teman-teman yang kalian lihat ya pada saat kita baru saja membuka laptop, otomatis dia akan masuk ke tampilan halaman desktop. Nah, halaman desktop itu dia berisikan aplikasi-aplikasi yang sudah kita install ya. Nanti dia akan muncul nih, misalnya nih ada aplikasi Microsoft Edge, kemudian juga ada aplikasi Insomnia, kemudian juga ada aplikasi Postman, ada WPS Office, CapCut, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu tampilan dari bagian tampilan halaman desktop ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian tidak ingin menampilkan ya icon ataupun logo dari aplikasi ini, kalian cukup klik kanan. Nah, kalau klik kanan dan klik kiri, silakan kalian buka kursor ataupun buka trackpad kalian, kemudian nanti akan ada pilihan di pojok bagian bawah itu ada klik kanan, kemudian ada klik kiri. Nah, coba kalian klik kanan aja kalau misalnya kalian sudah membuka kursornya ya, teman-teman. Nah, disitulah nanti akan muncul beberapa menu ya. Nah, di sini saya coba klik kanan. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita sama-sama lihat. Ada menu view, kemudian ada menu sort by, kemudian juga ada refresh, kemudian juga ada new, kemudian juga ada display setting, personalize, open in terminal, dan juga show more option. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kita klik view terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita pengen menutup ataupun tidak ingin menampilkan ya icon aplikasi ini, kalian cukup klik kiri saja ya, show desktop icons-nya. Nah, kalian klik kiri, maka nanti secara otomatis icon yang ada di sini akan hilang ya, icon aplikasi yang sudah kalian install. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Silahkan kalian klik kanan lagi, kemudian kalian pilih yang namanya view, kemudian setelah itu kita pilih yang namanya show desktop icons. Kita klik kiri. Nah, maka nanti dia akan muncul kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nggak sengaja ya klik yang namanya show desktop iconnya, kemudian tiba-tiba icon yang di sini hilang, caranya sangat mudah sekali. Silahkan kalian klik kanan, kemudian kalian pilih view, lalu kalian klik kiri show desktop icons. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau misalnya nih kalian pengen mengatur icon kalian tuh lebih kecil ya tampilannya. Nah, di sini kan untuk ukurannya adalah normal ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengecilkan iconnya, kita masuk lagi ke klik kanan pada trackpad kalian. Kemudian kalian klik kiri ke tombol view. Kemudian kalian pilih yang namanya small icons ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada pintasannya, yaitu kita cukup klik Ctrl plus Shift plus 4 pada keyboard kalian masing-masing. Tapi di sini saya coba untuk peragakan yang menggunakan trackpad ataupun menggunakan mouse ya teman-teman. Kemudian kita klik kiri, maka kita sama-sama lihat icon kita berubah menjadi kecil ya teman-teman. Kita bisa sama-sama lihat di sini. Nah, jadi dia berubah menjadi kecil. Kalau misalnya kalian tidak ingin melihat icon kalian itu normal. Tapi kalau misalnya kalian pengen mengubahnya menjadi lebih besar, caranya sama juga. Kalian cukup klik kanan, kemudian kalian pilih view, kemudian pilih yang namanya large icons. Kita klik kiri. Nah, maka nanti dia berubah seperti ini teman-teman. Jadi dia lebih besar ya untuk ukuran icons-nya. Kemudian kita kembalikan aja seperti sedia kala. Kita klik view, kemudian pilih medium icons. Nah, jadi dia berubah menjadi normal ya. Oke, selanjutnya di sini kalian sudah paham ya tentang tampilan desktop kita. Kemudian kita lanjut lagi ke menu selanjutnya yaitu sort by.
Nah, sort by ini berfungsi untuk mengurutkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengurutkan nama aplikasi kalian itu berdasarkan nama, misalnya diawali dengan huruf yang mungkin mendekati dari alfabet. Nah, nanti kalian bisa menggunakan sort by name. Kita klik sort by, kemudian kita klik name. Maka nanti dia akan mengurutkan nih. Dia mengurutkan berdasarkan nama ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita klik kanan lagi. Kemudian kita urutkan berdasarkan ukuran juga bisa. Kita klik kiri size. Nah, jadi dia berdasarkan ukuran paling terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita klik kanan lagi. Kita kalau misalnya mengurutkan berdasarkan tipe ya, kita klik kiri, maka dia nanti akan mengurutkan seperti ini berdasarkan tipenya. Kemudian kita klik kanan lagi, kita urutkan berdasarkan data dimodifikasinya. Kita klik kiri, maka dia akan mengurutkan seperti ini. Jadi ini modifikasi terakhirnya ya. Jadi ataupun modifikasi instalan terakhirnya. Maka yang pertama kali yang ditampilkan pasti yang instalan terakhirnya. Nah, kemudian kita kembali lagi, kita klik sort by berdasarkan name aja. Nah, maka muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian menu desktop selanjutnya yaitu refresh. Nah, pada bagian refresh ini tentu kalian sering banget ya pada saat kalian baru saja memulai laptop kalian itu kalian klik tombol refresh ataupun kalian klik F5, F5, F5. Sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali ya ke laptop kalian karena memang kalau refresh itu ya kalian cukup klik sekali aja, nggak perlu berkali-kali seperti itu. Jadi kalian cukup klik refresh sekali, kemudian kalian bisa buka aplikasi kalian. Dan juga itu tidak diwajibkan ya teman-teman. Jadi saya juga biasanya pada saat membuka laptop, saya biasanya hanya merefresh ketika aplikasi itu ngeblank ataupun ngehang. Nah, saya cukup klik refresh saja. Kemudian selanjutnya di sini ada menu yang namanya new. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen melihat ya aplikasi yang terakhir kalian buka, nah kalian bisa gunakan seperti ini. Jadi sebenarnya new ini kita bisa menambahkan folder, kemudian juga menambahkan dokumen melalui pintasan new ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen menambahkan folder, kita cukup klik kiri folder, maka dia nanti bisa kita tambahkan nih misalnya folder baru ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya folder baru, ya udah kalian tinggal tarik klik kiri, tahan, kemudian nanti dia akan berposisi seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen hapus, kalian cukup klik kiri ya pada kursor kalian, kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian pilih menu yang namanya delete ataupun hapus, ini kalian klik kiri aja. Maka otomatis nanti dia kehapus ya. Kemudian selanjutnya kita tetap pada menu desktop. Nah, di sini ada menu display settings ya. Jadi kita klik kiri aja display settingnya. Fungsi dari display settingnya adalah mengatur ukuran dari tampilan kita ya teman-teman. Mungkin kalian pengen mengatur tampilan ataupun kecerahannya, kalian pilih menu yang namanya brightness. Misalnya nih tulisannya itu nggak terlalu kelihatan, kalian klik kiri tahan, kemudian kalian tarik ke kanan. Nah, nanti untuk tampilannya akan terang seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian pengen mengubahnya ke mode malam, kalian cukup klik on aja, klik kiri. Nah, nanti dia berubah menjadi mode malam. Selanjutnya di sini kalau misalnya kalian pengen mengubahnya dalam bentuk format HDR, nah HDR ini dia lebih rapi ya tampilannya, lebih enak dilihat. Nah, kalian bisa atur aja nih. Nah, kalau misalnya kalian pengen, sebenarnya kalau HDR ini itu menyesuaikan dari tipe-tipe laptopnya ya teman-teman. Memang ada tipe laptop yang tidak support dengan HDR ini, misalnya nih kayak seperti laptop saya ini use HDR, dia tidak support karena memang untuk spesifikasinya mungkin di atasnya lagi, baru kita bisa menggunakan tipe HDR ini. Nah, tapi karena kebetulan saya menggunakan Windows 11, jadi memang semua yang ada di Windows 11 itu fiturnya pasti bakalan tampil ya di laptop yang kita install seperti itu. Kemudian juga di sini ada scale. Nah, scale itu kayak bentuk format ya, format ukurannya. Jadi kalau misalnya kalian mengubahnya ke format 125%, kita lihat, nah dia bakal berubah. Nah, jadi dia lebih kecil untuk scale-nya. Kemudian kalau misalnya kalian pengen ubahnya ke 175%, dia bakal lebih besar. Seperti ini teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini saya pilih yang namanya recommended karena di sini sudah direkomendasikan oleh Windows itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu yang namanya display resolution. Nah, display resolution ini kita bisa pilih ya. Kalau display resolution ini kita bisa mengatur nih tampilannya.
tampilannya pengen seperti apa. Nah, kalau misalnya di sini sudah direkomendasikan, silahkan kalian pilih rekomendasikan saja. Tapi kalau misalnya kalian pengen ubah menjadi format 1680 x 1050, maka kita lihat seperti ini. Nah, jadi dia akan berubah lebih itu ya, lebih besar tadi itu, lebih besar. Jadi kalau misalnya kalian ubah seperti ini. Kemudian kalian misalnya nih, kita bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau display resolution yang 1680 x 1050 di bagian sebelah kirinya nih di layar saya itu sebenarnya dia nggak semuanya terpakai. Jadi masih ada garis hitam yang membatasinya. Jadi saran saya silakan kalian gunakan yang recommended. Nah, jadi dia tujuannya adalah tetap full ya, teman-teman. Jadi supaya dia tetap full sehingga kita bisa memaksimalkan tampilan layar pada laptop kita. Kemudian untuk display orientation, nah kalau misalnya kalian pengen formatnya itu dalam bentuk potret, ya kalian bisa gunakan seperti ini. Jadi dia formatnya seperti ini kayak. Nah ini biasanya digunakan kalau misalnya ya kalian pengen mengubahnya dalam bentuk format tablet ya. Kalau misalnya kalian laptop kalian tuh support di tablet, nah kalian bisa gunakan format seperti ini. Nah, kemudian juga kalau misalnya ini ada multiple display, nah kalau misalnya kalian mempunyai monitor ya, kalian bisa menggunakan multiple display ini. Jadi kita bisa menampilkan beberapa tampilan yang berbeda-beda di layar kita. Misalnya nih, di laptop kita itu tampilannya A, di laptop di monitor yang lain itu tampilannya B, seperti itu. Kemudian juga di sini ada advanced display. Nah, di sini untuk informasi ya dari display kita, yang dimana di sini saya menggunakan mode desktop yaitu 1920 x 1080, atau signalnya menjadi 1920 x 1080. Nah ini layar saya itu masih 60 Hz ya teman-teman. Jadi untuk refresh rate-nya, kalau kalian sering mendengar review-review dari tim-tim HP yang sering mereview, pasti pernah mendengar istilah refresh rate. Nah, kalau di sini 60 Hz itu jadi refresh rate dari laptop saya adalah 60 Hz seperti itu. Kemudian juga ada bit depth-nya, kemudian juga ada RGB-nya. Ada standar dynamic range-nya dan ya kita bisa ubah nih untuk refresh rate-nya menjadi 40. Jadi untuk batas maksimal refresh rate saya adalah 60 Hz. Jadi beda-beda ya, kalau misalnya kalian beli laptopnya itu lebih tinggi lagi, kadang-kadang ada refresh rate-nya sampai 120, 1080, apalagi tipe-tipe laptop yang mungkin support gaming. Nah, ini dampaknya adalah ketika kalian menginstal salah satu game ya. Jadi kadang-kadang refresh rate yang minim itu bisa mengakibatkan dari kinerja dari gamenya itu sendiri. Jadi mungkin ya patah-patah game yang kalian mainkan, kemudian juga kadang-kadang nge-lag dan lain sebagainya. Nah, itu pengaruhnya juga dari refresh rate, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada display orientasi, multiple display, grafik. Nah, yang terakhir adalah grafik ya, teman-teman. Nah, di grafik ini kalian bisa lihat ya untuk tampilannya. Sebenarnya ini tampilan halaman dari laptop kita aja sih kalau untuk grafik ini. Jadi kalian cukup kalau misalnya pengen di stop app atau Microsoft App ya sebenarnya nggak terlalu penting, nggak sering digunain juga ya teman-teman. Jadi kalian cukup ketahui aja kalau grafik itu bisa kita atur ya. Di sini ada change default graphic setting, kemudian juga nih di sini optimization for window game. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan dalam mode permainan ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba kembali. Kita sudah memahami ya menu-menu yang ada di display ini. Kemudian kita klik kanan lagi. Kemudian di sini ada personalize. Nah, personalize ini kalau misalnya teman-teman pengen ubah ya background dari komputer kalian ya. Jadi kalau misalnya nih background saya itu adalah pemandangan. Nah, saya pengen ubah. Saya cukup klik kanan. Kemudian kita klik kiri personalize. Nah, pada menu personalize ini silahkan kalian pilih nih gambar yang ingin kalian ubah. Nah, caranya gimana? Kalian cukup klik tombol ataupun menu yang namanya background, klik kiri. Kemudian kalian bisa pilih ya untuk backgroundnya dengan cara kalian klik di sini. Ada beberapa pilihan personalize your background, kita pilih pictures. Nah, kemudian di sini dia akan berubah nih backgroundnya. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, dia berubah seperti ini.
Jadi kalau misalnya kita ubah, kalau kalian pengen menggantinya menjadi foto kalian juga bisa. Kita pilih menu yang namanya Choose a Photo. Nah, kita klik Browse Photo. Kemudian silakan kalian cari aja fotonya yang ada di file Explorer kalian. Nah, ini namanya file Explorer ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen membuka dokumen, kemudian kalian pengen melihat dokumen kalian, kalian masuk menu yang namanya file Explorer. Nah, di sini silakan kalian cari aja. Misalnya kita cari pictures. Nah, ini ada screenshot ya. Nah, ini bisa kita pilih nih. Misalnya saya screenshot ini nih. Nah, kita tunggu aja sejenak. Kemudian nanti dia akan berubah nih. Nah, seperti ini. Jadi dia berubah. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kalau kita pengen buat dia secara default, kita klik aja. Klik kiri yang gambar ini. Jadi dia akan berubah ya. Nah, kita lihat nih, berubah jadi warna hitam biru. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itulah kalau misalnya kalian pengen mengganti untuk foto background laptop kalian ya. Nah, di sini ada kontrasnya, nih jarang banget digunain karena saya biasanya gunain yang default aja. Ya, kalau misalnya kalian pengen ubah, silakan kalian pilih menu-menu yang ada di sini. Ada aquatic, ada desert, ada dust, ada night sky. Nah, itu kalian bisa gunakan aja. Kemudian selanjutnya di sini ada menu yang namanya Open in Terminal. Nah, kalau misalnya mungkin kalian pengen ngeping jaringan kalian ya, nah kalian bisa menggunakan yang Open in Terminal ini. Misalnya ping google.com, apakah ada jaringan atau tidak. Nah, ini ada kalau reply ya. Seperti itu. Nah, untuk pelajaran jaringan nanti mungkin saya share di video berikutnya. Kita fokus ke dasar-dasar komputer terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, kita close saja. Kemudian selanjutnya di sini ada show more option. Nah, di sini ada beberapa menu option ya. Yang bisa kita pilih, sebenarnya sama aja ya. Untuk tampilannya mungkin dia lebih kecil ya, teman-teman. Nah, dan juga ada beberapa menu tambahan. Misalnya kalian menginstal salah satu terminal Git, nah maka dia muncul seperti ini. Oke, teman-teman, itulah video tutorial dasar komputer pada pengenalan desktop ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Serta kalian hidupkan tombol loncengnya, teman-teman. Dan jangan lupa kalian terus pantau video tutorial ini. Karena nantinya saya akan berbagi tutorial-tutorial komputer hanya di website ataupun di channel YouTube Kursus Privat ya. See you, teman-teman. Selamat pagi.